Mengapa kolonisasi tata surya akan tetap menjadi utopia? Saya adalah seorang pecinta astronomi, dan mungkin justru karena itulah banyak orang terkejut ketika saya mengatakan bahwa saya tidak percaya pada kolonisasi luar angkasa. Faktanya, saya tidak percaya. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa saya lihat sebagai hal yang layak, dan saya tidak hanya berbicara tentang eksplorasi sistem planet yang mengorbit bintang lain, yang jaraknya dan akan selalu benar-benar tidak dapat dijangkau, bahkan dalam batas kemampuan teknologi kita. Tidak, para pembaca yang terhormat, saya sangat skeptis terhadap gagasan spesies kita mendirikan koloni atau pangkalan permanen di planet-planet tetangga kita. Ikuti alur pemikiran saya akan menjelaskan alasannya. Saya mengerti, berbeda dengan luasnya ruang antar bintang, tata surya kita mungkin awalnya terlihat hampir nyaman karena kedekatannya. Tetapi ketika kita menganalisis lebih dalam kemungkinan nyata kolonisasi, skenarionya menjadi suram. Mengapa bahkan mempertimbangkan untuk menghuni dunia di mana kelangsungan hidup kita bergantung pada struktur bertekanan dan beriklim terkontrol, dan di mana, di luar, robekan kecil pada pakaian antariksa akan berarti kematian dalam hitungan menit. Biasanya, pendukung ekspansi luar angkasa mengutip 3 alasan untuk membenarkan kolonisasi, penelitian ilmiah, eksplorasi sumber daya alam baru, dan terraformasi sebuah planet untuk menjadi rencana cadangan bagi umat manusia. Argumen pertama adalah satu-satunya yang saya setujui. Pencarian kehidupan di alam semesta adalah misi yang layak mendapat investasi apapun, selain menjadi aspek yang paling tidak berisiko dan paling layak dari kehadiran kita di luar angkasa. Probe-robot yang semakin canggih dapat dengan sempurna bertindak sebagai penjelajah kita, tanpa perlu kita mendarat sebagai penakluk yang arogan atau sebagai kolonis yang putus asa mencari rumah baru. Namun, untuk poin kedua, saya anggap sama sekali tidak masuk akal. Masalah kita di bumi bukanlah kelangkaan sumber daya, melainkan kelebihan populasi dan distribusi yang buruk. Merancang masa depan di mana kita akan mengulangi kesalahan yang sama. Sekarang, dengan menggali asteroid dan membuka tambang di tempat-tempat yang tidak ramah dan sepi, bagi saya adalah ide yang absurd. Untungnya, hal ini tidak akan pernah terjadi. Tidak ada keuntungan praktis dalam mengekstrak sumber daya jutaan kilometer dari sini. Biayanya akan sangat mahal, dan setiap inisiatif ke arah itu akan cepat ditinggalkan. Satu-satunya kemungkinan yang sangat kecil adalah produksi dan konsumsi lokal di planet yang telah diterraform, di mana koloni permanen dapat didirikan dengan populasi yang stabil, dan ini membawa kita ke aspek ketiga. Dapatkah Anda membayangkan dunia manapun di tata surya kita yang bisa diubah menjadi bumi kedua? Adakah tempat yang akan Anda pertimbangkan untuk tinggal atau membawa keluarga Anda? Saya kira tidak. Mungkin Anda lebih memilih untuk menetap di pangkalan di Antartika atau bahkan di Gurun Sahara. Bukankah begitu? Mungkin Anda mempertimbangkan Mars, planet yang paling tidak bermusuhan. Ketahuilah bahwa prosesnya akan sangat mahal, sehingga lebih baik menjajah kedalaman samudra atau mengubah gurun kita menjadi area hijau yang produktif. Seiring waktu, bahkan ambisi untuk berkembang ke tata surya akan ditinggalkan ketika menjadi jelas bahwa bintang-bintang tidak terjangkau dan tetangga kosmik kita tidak ramah. Pada akhirnya, hanya bulan yang akan tetap menjadi pos perbatasan kita, berguna untuk penelitian ilmiah dan orbit rendah bumi untuk meningkatkan kehidupan di bumi melalui pengelolaan satelit dan stasiun luar angkasa. Tetapi jika Anda masih belum yakin dengan argumen-argumen ini, ada baiknya mempertimbangkan kembali. Mari kita lihat Merkurius, planet terdekat dengan matahari, jarak minimum dari bumi 91 juta kilometer, diameter 4.000 km, hampir tidak memiliki atmosfer. Air sangat sedikit, hanya dalam bentuk es. Gravitasi 38% dari bumi. Suhu ekstrem berkisar dari 182 hingga 430. Satu hari di Merkurius setara dengan 88 hari di bumi. Sementara satu sisinya merupakan tungku yang membakar, sisi lainnya berubah menjadi gurun yang membeku. Kedekatannya dengan matahari membuat misi apapun sangat berisiko dan mahal. Dengan karakteristik seperti itu, planet ini hampir tidak akan menjadi pilihan pertama untuk mendirikan koloni manusia. Meski begitu, ada spekulasi tentang keberadaan es di wilayah kutub. Jika ada lokasi yang memungkinkan untuk membangun basis, pastilah di sana. Namun apa tujuannya? Di Merkurius, setiap inisiatif manusia akan menjadi eksperimen bertahan hidup yang ekstrem. Potensi kolonisasi hampir tidak ada. Taruhan saya, sebelum 2033, kita akan mencoba mengirim rover ke zona remang-remang kutub utara. Beberapa data akan dikumpulkan, studi dipublikasikan, dan planet ini akan dinyatakan tidak ramah serta tidak layak secara ekonomi untuk pertambangan. Saya yakin setelah 2040, bahkan misi orbital pun tidak akan dipertimbangkan lagi. Venus di sisi lain hanya berjarak 4
42 juta kilometer dari bumi, diameternya 12.000 budi kilometer dengan gravitasi setara 90% gravitasi bumi. Namun tekanan di permukaannya mencapai 92 atmosfer dan suhu rata-ratanya 4 degree. Sebuah efek rumah kaca dalam skala planet yang sesungguhnya. Gunung berapi aktif, tidak adanya air, dan atmosfer beracun yang didominasi CO2 melengkapi gambaran ini. Satu hari di Venus berlangsung selama 119 hari bumi. Jika Venus adalah saudara kembar bumi dalam hal ukuran dan orbit dalam hal kondisi iklim, ia adalah saudara yang sadis. Panasnya cukup untuk melelehkan timbal, udaranya padat dan mematikan, serta tekanannya setara dengan berada 900 meter di bawah lautan. Awan tebal mencat langit menjadi kuning oranye di siang hari, menjerumuskan malam dalam kegelapan total. Tidak hanya menghuni, bahkan menjelajahi dataran yang tak bersahabat itu mustahil. Usaha seperti itu jauh melampaui jangkauan teknologi kita. Bahkan di masa depan yang jauh, peluang kolonisasi sedikit lebih tinggi daripada di Merkurius. Tetapi hanya karena balon berawak mungkin bisa mengapung di atmosfernya yang padat. Potensi kolonisasi 1 dari 10. Proyeksi saya, meskipun terdengar mengerikan, adalah Venus akan tetap menjadi laboratorium alami yang menarik untuk penelitian ilmiah. Ini adalah planet yang aktif secara geologis, yang pasti akan menarik para peneliti dan memvalidasi misi dengan penyelidikan atmosfer serta penjelajah permukaan. Namun, ia tidak akan pernah menjadi bumi kedua. Tidak akan ada pangkalan permanen di permukaannya. Bulan tetangga terdekat kita berjarak rata-rata 384.000 km dari bumi dengan diameter 3.400 km. Tidak memiliki atmosfer, gravitasi setara dengan 16,7% dari bumi. Suhu permukaan berkisar dari 153 derajat hingga 123 derajat. Satu hari di bulan setara dengan hampir 30 hari di bumi. Tidak ada keraguan bahwa bulan akan menjadi pos terdepan pertama dan mungkin satu-satunya umat manusia di luar bumi. Ia menawarkan banyak keuntungan, sangat dekat, memungkinkan komunikasi yang hampir instan, sudah pernah dikunjungi dan relatif dikenal, tampaknya menyimpan sumber daya berharga seperti oksigen, air, dan bahan bakar, yang penting untuk perjalanan antariksa. Selain itu, area yang luas bisa ditutupi oleh panel surya, mengirimkan energi kembali ke planet kita. Teleskop berdaya tinggi dan radioteleskop bisa dipasang di sisi jauh bulan, jauh dari gangguan. Basis kecil akan menampung teknisi, ilmuwan, dan mungkin turis kaya. Komunitas ini akan sangat minimal, terdiri dari pekerja dan pengunjung sesekali. Singkatnya, bahkan dengan mempertimbangkan bulan, saya tidak melihat alasan bagi siapapun untuk memilih tinggal di sana. Potensi kolonisasinya 5 dari 10. Saya yakin dalam 10 tahun atau lebih, kita akan memiliki beberapa basis dekat kutub selatan, tetapi gerbang bulan, stasiun orbital, tidak akan pernah terwujud. Kendala akan muncul, termasuk politik. Ketika kemajuan mandek, opini publik akan mengeluh. Biaya yang sangat tinggi akan membuat Musk meninggalkan proyek dan bulan akan mengikuti nasib ISS, tempat di mana tim berganti secara sporadis, tanpa tujuan yang jelas. Butuh beberapa dekade sampai teknologi baru mengubahnya menjadi pos ilmiah yang efisien, tetapi itu tidak terhindarkan, cepat atau lambat. Mars, jarak minimum dari bumi, 55 juta kilometer, diameter 6.780 kilometer, gravitasi 38% dari bumi, suhu permukaan bervariasi antara 1-26 deku hingga 20 degree. Atmosfernya tipis dan tidak bisa digunakan. Sebagian besar terdiri dari CO2. Ada deposit air dan es kering. Hari di Mars hampir sama dengan di bumi. Musimnya juga mirip, meskipun berlangsung hampir 2 kali lebih lama. Dikatakan sebagai planet dengan kondisi paling dekat dengan bumi. Dan memang, di beberapa wilayah, suhunya bisa mengingatkan pada musim semi yang nyaman di sini. Namun atmosfer yang sangat tipis dan tekanan yang hampir tidak ada, masih memerlukan pakaian antariksa untuk aktivitas di luar. Juga tidak ada medan magnet untuk melindungi kita dari radiasi matahari yang berbahaya. Mars terlalu jauh, membutuhkan perjalanan berbulan-bulan. Selain itu, karena susunan orbit Mars dan bumi yang unik, astronot harus menunggu setidaknya 1 tahun di permukaan sebelum bisa kembali. Tidak dapat dihindari bahwa mereka harus membawa persediaan dan peralatan untuk bertahan hidup tanpa bisa mengandalkan bantuan eksternal dalam situasi kritis. Namun, membangun basis pertama akan membutuhkan banyak misi hanya untuk mengangkut material penting ke lokasi. Tapi lalu, apa yang harus dilakukan dengan semua itu? Saya hanya bisa membayangkan tim ilmuwan yang termotivasi, bersemangat untuk mengungkap misteri kehidupan di Mars. Namun saya tidak melihat alasan apapun untuk mendirikan koloni manusia di gurun Mars. Apa yang bisa didapat oleh seorang koloni
Artemis, atau bahkan seorang anak dari permukaan planet merah itu, tidak ada yang tidak sudah ada di bumi, seperti di gurun Kobe. Selain itu, dengan peluang untuk hidup yang utuh, menghirup udara bersih, dan menikmati potensi kolonisasi, 3 dari 10, menurut perkiraan saya, kita mungkin bisa mencapai Mars dalam 1 dekade atau sedikit lebih. Tapi hasilnya akan lebih spektakuler daripada nyata, dan ketika harapan terakhir untuk menemukan kehidupan di planet itu hilang, minat pun akan lenyap. Seperti sekarang tidak ada yang peduli dengan gurun Australia, terlalu jauh dan tidak ramah untuk dijadikan rumah. Sarah adalah benda langit terbesar di sabuk asteroid utama. Jarak terdekatnya dari bumi adalah 265 juta kilometer dengan diameter 940 kilometer dan gravitasi hanya 3% dari bumi. Tidak ada atmosfer dan suhu rata-rata di permukaannya adalah 106 Celsius. Menurut proyeksi paling optimis, planet kerdil Sarah bersama saudara-saudara kecilnya segera akan berubah menjadi semacam perbatasan penambangan luar angkasa, menarik agensi publik dan swasta untuk mencari keuntungan. Benarkah sabuk asteroid dianggap sebagai sumber daya berharga yang tak ada habisnya? Namun sekali lagi, perlu diingat, jarak yang sangat jauh, tidak adanya atmosfer, dan suhu yang bisa mencapai 170 tidak akan menjadi undangan yang menarik untuk merekrut tenaga kerja manusia. Pada akhirnya, biaya mungkin akan melebihi keuntungan, kecuali jika sumber daya mineral tidak digunakan di tempat, tetapi ditambang oleh siapa, dengan peralatan apa, dan untuk tujuan apa. Mengingat kemungkinan kolonisasi, nilai 0, perkiraan saya, mungkin akan dibutuhkan 2 dekade hingga sebuah bor pengeboran dikirim ke asteroid untuk membuktikan bahwa penambangan luar angkasa layak dan berkelanjutan secara ekonomi. Kita hanya akan membawa pulang beberapa kilogram sampel yang dikumpulkan tanpa kriteria jelas. Dan demikian, semua aspirasi terkait proyek Cakardik akan diarsipkan. Tapi tunggu sebentar teman-teman, sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk berlangganan channel Insane Curiosity. Aktifkan notifikasi, kalian akan memungkinkan kami untuk menghasilkan konten yang semakin berkualitas tinggi. Europa, bulan terbesar keempat Jupiter, jarak terdekat dari bumi, Natro 30 juta kilometer, diameter 3070 kilometer, gravitasi setara 13% bumi, suhu permukaan rata-rata 240 degree, atmosfer hampir tidak ada. Meskipun semua keriuhan seputar Mars, bulan Jupiter inilah, bukan planet merah, tempat paling menjanjikan untuk mencari kehidupan alien. Secara teori, proyek untuk misi robotik dan manusia sedang dikembangkan. Namun, bahkan penyelidikan otomatis di Europa masih menjadi utopia, dan tidak ada yang menganggap masuk akal untuk mendirikan koloni permanen di sana. Tidak adanya atmosfer, dingin yang ekstrim, permukaan yang sepenuhnya beku. Untuk mencapai lautan bawah permukaan yang diduga dalam pencarian kehidupan, diperlukan pengeboran kerak sejauh kilometer, atau bergantung pada material yang mungkin terlontar oleh geyser. Jika itu terjadi, itu akan menjadi tugas mesin, bukan manusia. Potensi dapat dikolonisasi, 1 dari 10. Proyeksi saya, setidaknya 20 tahun hingga sebuah robot mendarat di Europa, tidak akan menemukan tanda-tanda kehidupan. Dan ini akan mengubur bukan hanya Europa, tetapi juga Io, Callisto, dan Ganymede, bulan-bulan besar lainnya di Jupiter. Dalam ketidakjelasan, Titan, bulan terbesar Saturnus, jarak minimal dari bumi, 1,280 juta kilometer, diameter 510 kilometer, gravitasi 14% dari bumi, suhu rata-rata 180 degree, atmosfer terdiri dari nitrogen dan metana, tekanan atmosfer yang padat, 1,5 kali ukuran bumi, dan meskipun dengan jarak yang sangat jauh dan berbagai tantangan, saya percaya memberikan nilai 2 dari 10 sebagai peluang teoretis untuk menciptakan koloni manusia kecil di Titan di masa depan, seperti yang dikatakan oleh seorang astrobiolog ternama. Masuk akal, terutama jika Anda bepergian ke ujung tata surya. Dan jika harus melakukan pendaratan darurat di Titan, ketahuilah bahwa itu adalah satu-satunya tempat dengan atmosfer padat yang mirip dengan kita, dipenuhi awan menakjubkan yang melepaskan hujan. Sebuah dunia di mana sungai berkelok-kelok, danau menyebar, dan laut ada. Semua itu nyata, tetapi dengan perbedaan penting. Aliran, danau, dan laut tersebut terdiri dari metana cair dan hidrokarbon lainnya, bukan air. Atmosfernya bagaimanapun tidak bisa dihirup. Matahari, Saturnus, dan bintang-bintang tetap tertutup selamanya oleh kabut tebal. Kami pernah mengunjungi Titan sebelumnya, meski singkat, dengan wahana Huygens, dan gambar yang diambil selama turunnya tidak jauh berbeda dengan beberapa pemandangan di bumi. Potensi kolonisasi, 2 dari 10. Prediksi saya, Titan adalah dunia yang sangat beragam, semacam taman bermain untuk ilmuwan dan peneliti. Misi Dragonfly sudah dijadwalkan pada 2027 dengan
dengan kedatangan diperkirakan pada 2034, mengirimkan drone yang akan menjelajahi kilometer untuk mencari tanda-tanda kehidupan. Tapi tidak ada manusia, saya yakin, yang akan menginjakan kaki di permukaannya. Pluton, planet kerdil yang terletak di sabuk Kuiper, memiliki jarak minimum dari bumi sejauh 5.400 juta kilometer, diameter 2.080 kilometer, gravitasi hanya 6% dari bumi, suhu rata-rata dingin mencapai minus 230 derajat, atmosfer tipis, sebagian besar terdiri dari metana, diturunkan dari status planet pada tahun 2006. Pada tahun 2015, wahana New Horizons melakukan penerbangan lintas bersejarah, menangkap gambar menakjubkan, dan mengumpulkan data sangat berharga tentang Pluton. Inilah dia. 2. Permukaannya sangat beragam dan merupakan harta ilmiah nyata, namun sama sekali tidak ramah untuk pendaratan manusia. Di Pluton, keindahan bercampur dengan tantangan besar, diperparah oleh jarak yang sangat jauh yang memisahkan kita darinya. Potensi kolonisasi 0 dari 10. Taruhan saya, kita pasti akan mengirim lebih banyak wahana untuk mempelajari asal-usulnya yang masih diselimuti misteri. Inilah kenyataannya. Saya tidak bermaksud memiliki semua jawaban, dan 5 dekade mendatang, siapa yang menonton ulang video ini mungkin akan tertawa, seperti kita sekarang menertawakan mereka yang bersumpah manusia takkan pernah terbang. Namun saya yakin, sedikit realisme membantu memahami mengapa batas-batas tertentu dari mimpi luar angkasa kadang diperlakukan dengan terlalu ringan. Apa pendapat Anda tentang ini? Komentar di bawah dan jangan lupa jelajahi video lainnya di playlist dan layar YouTube kami.